Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam renungan berjalan bersama Tuhan. Tema renungan pada saat ini adalah keteledoran berakibat fatal. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 2 Samuel 6 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Ini adalah kisah di mana Daud berusaha untuk memindahkan tabut perjanjian dari rumah Abinadab ke Yerusalem. Akan tetapi terjadilah suatu peristiwa yang cukup mengenaskan, bagaimana ada seorang yang dihukum Tuhan sampai dia bahkan mati. Jika kita melihat sekilas, kita merasa bahwa apakah Tuhan begitu berlebihan? Apakah Tuhan tidak memiliki kasih sehingga membunuh Usa, yang jika kita lihat nampaknya akan berbuat baik untuk mencegah tabut perjanjian tersebut untuk jatuh? Sebenarnya jika kita melihatnya, ada beberapa kesalahan yang dilakukan. Yang pertama adalah proses pemindahan tersebut, yaitu Daud tidak memperhatikan atau tidak melakukan aturan di mana yang mengangkut hanya boleh adalah suku Lewi saja. Sedangkan pada saat itu bukanlah suku Lewi yang mengangkut tabut perjanjian tersebut. Kita bisa melihat bahwa Daud menyadari kesalahannya itu di dalam 1 Tawarik 15 ayat yang kedua. Daud mengatakan, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Dan kesalahan selanjutnya adalah dari Usa sendiri, di mana dia secara sembrono menyentuh tabut perjanjian tersebut. Bangsa Israel seharusnya sudah tahu bahwa tabut perjanjian adalah barang yang begitu kudus. Tidak sembarang orang bisa ada di dekatnya ataupun bahkan menyentuhnya. Bahkan untuk menjaga tabut perjanjian tersebut perlu orang dikuduskan terlebih dahulu. Usa seharusnya sudah menyadari hal ini, apalagi tabut perjanjian tersebut sudah 20 tahun ada di rumahnya. Seharusnya dia sudah lebih memperhatikan bagaimana kekudusan dari tabut tersebut. Jadi inilah kesalahan yang dilakukan sehingga Allah melakukan penghukuman yang begitu hebatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi peringatan bagi setiap kita, bagaimana di saat kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita mau melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan, tidak cukup hanya untuk ada niat atau keinginan baik saja. Kita perlu tahu bagaimana aturannya, kita perlu bagaimana standar untuk melayani Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari, ada hal-hal yang perlu kita latih dalam diri kita. Sangat disayangkan banyak sekali orang yang dalam pelayanannya mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Mereka tidak sungguh-sungguh sehingga pelayanan yang dilakukan ala kadarnya saja. Hal ini sungguh tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus melatih diri kita, dan selain itu kita perlu juga memperhatikan bagaimana kekudusan hidup kita. Kita perhatikan bagaimana hati kita supaya senantiasa fokus kepada Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita memiliki kekurangan, kelemahan. Dan Tuhan menerima kondisi kita yang lemah pada saat ini. Tetapi jika kita adalah pribadi yang bertumbuh dalam kerohanian, seharusnya senantiasa kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, senantiasa mempersiapkan diri yang baik untuk melayani Tuhan. Bayangkan jika kita akan menampilkan sesuatu di depan petinggi-petinggi negara atau pemimpin negara dalam acara-acara pemerintahan yang formal, pasti kita akan mempersiapkannya dengan sangat serius. Kita berani mengorbankan waktu yang banyak untuk melatih diri, untuk mempersiapkan yang terbaik, mengulang-ulang hal-hal yang penting. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melayani Tuhan, Pencipta alam semesta, Sang Penguasa dunia. Harusnya kita lebih serius lagi
Ya, kita berani bayar harga karena kita sadar bahwa ini adalah kesempatan yang besar. Kita bisa melayani Raja segala raja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah dalam melayani Tuhan kita mau berikan yang terbaik. Kita berani memberikan waktu dan berani mungkin mengorbankan waktu untuk kesenangan, untuk hobi-hobi kita, untuk lebih mendalami pelayanan kita, melatih diri kita. Dan terlebih lagi kita lebih memperhatikan bagaimana kondisi hati kita, hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Sehingga biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan melalui pelayanan kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan jika Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk boleh melayani Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur untuk hak istimewa yang Kau berikan pada kami ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh menyadari akan pelayanan ini yang begitu berharga, sehingga kami boleh Tuhan mempersiapkan diri dengan baik, sehingga kami boleh memberikan pelayanan, persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan sendiri yang terus memampukan kami, Tuhan terus membentuk kami Tuhan menjadi pelayan-pelayan-Mu yang sejati Tuhan, sehingga betul-betul Tuhan boleh pakai, sehingga pelayan kami boleh menjadi berkat di dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan sendiri yang terus akan menolong setiap pendengar, setiap jemaat-Mu Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mereka terus boleh dibentuk, diperlengkapi Tuhan, untuk dapat melayani-Mu Tuhan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.